Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari risalah Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, karya Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah wa Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Al-Thaniyatul Amalu Bih. Permasalahan kedua, mengamalkannya, yaitu kamu mengamalkan agama ini, yaitu sholat, puasa, jihad, haji, beriman, dan bertakwa. Maka kamu mengamalkan Islam, sebab kamu diciptakan karena Allah, diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka kamu wajib mempelajari agama Allah dan mengamalkannya, sehingga kamu beribadah kepada Allah semata, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Kamu menyambung tali silaturahim, serta selain itu, maka kamu mengamalkan perkara yang Allah memerintahkanmu untuk mengerjakannya. Kamu menjauhi perkara yang Allah melarangmu dari melakukannya. Kamu meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kamu dilarang darinya, dan kamu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang kamu diperintahkan untuk melakukannya. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Permasalahan yang ketiga, berdakwah kepadanya, yaitu kamu berdakwah kepada agama ini, yaitu agama Islam. Maka kamu menasihati manusia supaya mereka istiqamah di atas agama Islam. Kamu memberikan bimbingan kepada mereka. Kamu menyuruh mereka untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, yang baik, dan kamu melarang mereka dari melakukan perbuatan yang mungkar. Inilah dia mengajak kepada agama Islam. Sebab masing-masing orang muslim wajib berdakwah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya dan ilmunya. Oleh karena itu,
setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, dia memiliki bagian dari kewajiban ini, yaitu menyampaikan, berdakwah, memberikan bimbingan, dan memberikan nasihat. Dia harus mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengajak untuk sholat dan menjaga sholat, mengajak untuk menunaikan zakat, mengajak untuk berpuasa di bulan Ramadan, mengajak untuk melakukan haji ke Baitullah disertai kemampuan untuk melakukannya, mengajak untuk berbakti kepada kedua orang tua, mengajak untuk menyambung tali silaturahim, dan mengajak untuk meninggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan. Ar-rabi'atu sabru 'alal adafi. Permasalahan yang keempat, bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Permasalahan keempat yang harus kita pelajari dan kita amalkan adalah bersabar menghadapi gangguan di dalamnya, yaitu di dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajak untuk mengamalkan ilmu. Ar-rabi'atu sabru 'alal adafi. Permasalahan yang keempat, bersabar menghadapi gangguan di dalamnya, yaitu bersabar menghadapi gangguan di dalam perkara-perkara ini. Sebab kadangkala terjadi gangguan pada seseorang. Kadangkala dia letih karena orang yang didakwai, atau karena selainnya dari keluarganya atau selain mereka. Maka kewajiban yang harus dilakukan adalah bersabar dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin bersabar karena keimanannya kepada Allah. Seorang mukmin bersabar untuk mengamalkan perkara yang Allah wajibkan kepadanya untuk melakukannya. Seorang mukmin bersabar untuk meninggalkan perkara yang Allah haramkan kepadanya. Dia bersabar ketika berdakwah kepada Allah, ketika mengajar, ketika menyuruh kepada yang ma'ruf, dan ketika melarang dari yang mungkar. Maka harus bersabar di dalam menghadapi semua perkara-perkara ini. Sebab agama semuanya membutuhkan kesabaran. Sabar untuk berdoa kepada Allah semata membutuhkan kesabaran untuk kamu mengerjakan sholat, untuk kamu membayar zakat, untuk kamu berpuasa, untuk kamu mengerjakan haji, untuk kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, untuk kamu mencegah dari yang mungkar. Membutuhkan kesabaran untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang buruk, sehingga kamu berhati-hati dari mendekatinya. Sebab seseorang apabila tidak bersabar, maka dia terjatuh pada perkara yang Allah haramkan, atau dia meninggalkan perkara yang Allah wajibkan. Oleh karena inilah
Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Ahqaf ayat 35, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari para rasul bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Tur ayat 48, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah menghadapi hukum Rabbmu, sebab sesungguhnya kamu di pengawasan mata-mata kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah, tidaklah kesabaranmu kecuali karena Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, ganjaran mereka diberikan kepada mereka dengan sempurna, tanpa perhitungan. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yaitu bersabarlah untuk taat kepada Allah, untuk meninggalkan bermaksiat kepadanya, dan hati-hatilah menyelisihi perintahnya dan menjalankan larangannya. Dalil yang menunjukkan 4 masalah ini adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ya, permasalahan pertama berilmu, permasalahan kedua mengamalkan ilmu, permasalahan ketiga mengajak untuk mengamalkan ilmu, dan permasalahan keempat bersabar menghadapi gangguan ketika mengajak untuk mengamalkan ilmu. Dalil yang menunjukkan 4 masalah ini firman Allah Ta'ala di surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Maka di dalam surat yang sangat agung ini terdapat hujjah untuk perkara-perkara ini. Dan inilah dia agama seluruhnya. Sebab agama seluruhnya adalah keimanan, amalan, dakwah, dan kesabaran. Yaitu keimanan kepada kebenaran, mengamalkan kebenaran, mengajak untuk mengamalkan kebenaran, dan bersabar menghadapi gangguan ketika mengajak untuk mengamalkan kebenaran. Semua manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Yaitu mereka adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah. Sebab semua Bani Adam di dalam kerugian dan di dalam jalan kebinasaan, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Maka merekalah orang-orang yang beruntung, dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Sungguh Allah bersumpah untuk menguatkan hal ini dengan firman-Nya, wal asr, demi masa.
Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha benar meskipun dia tidak bersumpah. Tetapi Allah bersumpah untuk menguatkan pembicaraan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki dari makhluknya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mencegah Allah untuk bersumpah. Maka Allah bersumpah dengan langit yang memiliki planet-planet, bersumpah dengan langit dan bintang, dengan waktu duha, dengan matahari dan waktu duhanya, dengan malam apabila menyelimuti siang hari, dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan selain itu, sebab makhluk-makhluk menunjukkan keagungan Allah dan menunjukkan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk untuk menjelaskan kebesaran kedudukan makhluk-makhluk ini yang menunjukkan keesaan Allah dan menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi semata. Adapun makhluk, maka dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Rabb-nya. Maka dia tidak bersumpah kecuali dengan Allah. Dia tidak boleh bersumpah dengan para nabi, dengan berhala-berhala, dengan orang-orang soleh, dengan amanah, dengan Ka'bah, dan dengan selainnya. Inilah kewajiban yang wajib dilakukan oleh seorang muslim berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan Allah atau hendaknya dia diam. Maka kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang muslim, laki-laki dan perempuan, berhati-hati dari bersumpah dengan selain Allah. Dan hendaknya sumpah-sumpah mereka semuanya dengan Allah saja Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, beliau adalah imam yang terkenal, salah satu ulama besar, dan salah satu imam madhab yang 4. Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Matlabi, yang dilahirkan pada tahun 150 Hijriyah dan meninggal tahun 204 Hijriyah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, sungguh surat Al-Asr ini mencukupi mereka. Di suatu riwayat, "Lau fakkaran nasu fi hadhihi surati lakafathum." Seandainya manusia memikirkan surat Al-Asr ini, niscaya sungguh surat Al-Asr ini mencukupi mereka. Yaitu jika mereka melihat surat Al-Asr dan merenungi surat Al-Asr dengan sebaik-baiknya, maka sungguh surat Al-Asr cukup untuk membuat mereka
senantiasa melakukan kebenaran. Cukup untuk membuat mereka melakukan perkara yang Allah wajibkan kepada mereka dan meninggalkan perkara yang Allah haramkan kepada mereka. Sebab Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk melakukan kebenaran dan saling menasihati untuk mengerjakan kesabaran, hanya mereka lah orang-orang yang beruntung, sementara selain mereka merugi. Surat Al-Asr ini hujjah yang tegak, yang menunjukkan wajibnya saling menasihati, saling berwasiat, beriman, bersabar, dan jujur, dan menunjukkan bahwasannya tidak ada jalan untuk kebahagiaan dan keberuntungan kecuali dengan 4 sifat ini, yaitu iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya, amal soleh, saling menasihati untuk menjalankan kebenaran, dan saling menasihati untuk melaksanakan kesabaran. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dari Bukhara di Timur Aqsa. Beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijriah di akhir abad kedua dan meninggal pada tahun 256 Hijriah di pertengahan abad ketiga. Umur beliau adalah 62 tahun ketika beliau wafat. Beliau penulis As-Sahih, yaitu Sahihul Bukhari, dan beliau memiliki karya-karya tulis yang lain yang sangat agung lagi bermanfaat, rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata di dalam sahihnya, Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Liqaulillahi subhanah, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah karena dosa yang kamu lakukan. Maka Allah memulai dengan berilmu sebelum berkata dan berbuat. Maksudnya Allah memerintahkan supaya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka Allah memulai dengan berilmu sebelum berkata dan berbuat. Sebab seseorang wajib mempelajari ilmu terlebih dahulu, kemudian mengamalkannya, sehingga dia mengetahui agamanya dan mengamalkan agamanya di atas basirah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.